Selamat malam, Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk partisipasi dan kehadirannya di webinar pada malam hari ini. Saya Irne Cahyanto yang akan memoderasi webinar pada malam hari ini. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kita akan membuka acara kita malam ini di dalam doa. Saya akan memimpinnya secara Kristiani. Bapak Ibu boleh berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau beri kami kesempatan untuk belajar kembali pada malam hari ini. Tuhan, kami mau serahkan acara webinar pada sore malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati pembicara Ibu Lena dan semua peserta ya Tuhan. Biarlah yang apa yang dibagikan oleh Bu Lena pada malam hari ini boleh memberkati setiap peserta yang hadir. Terima kasih Bapak, mau serahkan acara ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai gambaran singkat, eh, saya hendak memaparkan bahwa webinar ini diselenggarakan oleh Rumah Konseling Jakarta 2. Kami melayani konseling online dan onsite, dan kami memiliki dua kantor di Jakarta Barat, yaitu di daerah Meruya dan Greenfield. Dan Oh ya, dan bagi Bapak Ibu yang berdomisili di Bandar Lampung, kami juga melayani konseling onsite. Oke. Eh, Tema webinar malam ini bicara tentang terluka dan bagaimana membalutnya. Oke. Oke. Oke, terima kasih Bu Erlina untuk eh, sharingnya. Nah, kami izinkan kami memperkenalkan konselor kami ya, Bapak Ibu ya. Di sini ada Ibu Melati, konselor anak dan remaja dan kesehatan mental. Ada Ibu Irna, konselor remaja dan kesehatan mental. Ada Bapak Mars Denny, khusus remaja dan kesulitan belajar. Ada Ibu Erlina, konselor pernikahan dan kesehatan mental. Ada Ibu Mega, konselor pernikahan dan premarital. Juga Ibu Dianawati, konselor remaja dan parenting. Ibu Susi Dewi, premarital dan keluarga. Ibu Lena Sari yang jadi pembicara pada malam hari ini, konselor khusus keluarga dan kedukaan. Dan terakhir Ibu Gloria Santosa, konselor parenting dan pernikahan. Demikian konselor yang ada di RKJ 2 ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu membutuhkan bantuan konseling, bisa menghubungi admin kami dan bisa memilih konselor yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu untuk pembicara kita malam ini, Ibu Lena Sari. Izinkan saya membacakan CV beliau. Eh, Latar belakang pendidikan Ibu Lena adalah sarjana akuntansi dari Universitas Persada Indonesia Jakarta. Beliau juga Magister Teologi di bidang konseling dari STT Jafrai Jakarta dan memiliki sertifikat BNSP sebagai konselor nasional. Pengalaman Bu Lena adalah manajer akuntansi di PT Indolife, Pension Tama Jakarta, juga sebagai konselor di GBI Tangerang dan konselor di Rumah Konseling Eka 3 Jakarta. Beliau aktif di organisasi Founder Heart Ministry orang dan orang tua asuh. Oke, demikian CV dari pembicara kita malam ini. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Ibu Lena untuk memaparkan materinya. Silakan Bu Lena. Terima kasih Bu Irne. Selamat malam Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam webinar pada malam hari ini. Sangat senang saya bisa bersama dengan Bapak Ibu. Di dalam webinar ini saya berharap Bapak Ibu bisa berinteraksi dan bisa nanti kita akan bertanya jawab ya.
Oke, saya akan memaparkan satu materi yang menurut saya yang sangat-sangat kita temui akhir-akhir ini. Dan ini juga sesuatu hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan nyata kita ya, Bapak Ibu. Saya akan coba share materi kita. Oke. Tema hari ini berjudul Terluka Bagaimana Membalutnya. Nah, di sini saya akan perlihatkan Bapak Ibu suasana dapur ya, kondisi dapur, dan saya ingin mengajak Bapak Ibu nanti berinteraksi ya ketika saya akan bertanya jawab. Kira-kira ketika kita melihat dapur, apa yang kita lakukan di sini? Tentunya kita memasak ya. Nah, seandainya pada saat kita memasak di dapur, apakah itu masak Indomie ya untuk bapak-bapak atau untuk anak-anak muda yang kos-kosan ya, atau ibu yang sedang menggoreng ikan, ayam terutama. Tiba-tiba tanpa kita sadari air air Indomie yang kita sedang rebus itu tiba-tiba tumpah dan mengenai tangan kita atau percikan minyak goreng dari ayam yang kita goreng itu kena ke tangan kita. Nah, kira-kira apa yang akan kita rasakan pada saat itu? Nah, Bapak Ibu boleh kasih komentar, kira-kira saat itu apa yang Bapak Ibu rasakan? Oke, ada satu cat, panas, ya, sakit, perih. Oke, makasih ya Pak Daniel dan Bu Yesri. Saya lanjutkan lagi. Kemudian kalau kita sudah tahu kondisi itu sangat eh, rasanya sakit, perih, panas, sekarang apa reaksi kita? Kira-kira apa reaksi kita ketika kita kena seduhan air panas itu atau ketika kita kena percikan minyak itu? Nah, Bapak Ibu coba kasih komen. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ya, silakan. Ya, panas, sakit ya tadi panik ya, Pak Femi, Bu Setia, Bu Lili, ya panik juga ya. Tiba-tiba kok ada kondisi yang nggak mengejutkan. Oke, menggosok bagian yang sakit dengan cepat. Oke, thank you Pak Cornelius. Kemudian apa lagi? Ya, Bu Nista bilang kesakitan, cari obat oles. Oke, meringis dan siram air. Oke, berusaha mengobati. Ya, Bu Mary. Langsung buru-buru siram dengan air dingin. Wah, ini banyak tip-tipnya nih, luar biasa ya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, nah tentunya kita akan bereaksi untuk segera mengobatinya, bukan? Dan kita nggak akan mau berdiam diri dengan berkepanjangan membiarkan rasa panas itu eh, tanpa terobati. Benar ya Bapak Ibu ya, setuju ya? Nah, demikian juga dengan eh, apa yang sedang kita alami saat ini ketika kita membahas tentang luka. Ya, kita lihat bahwa reaksi kita akan reaksi kita adalah pasti kita cepat-cepat mengobatinya, mencari cara bagaimana luka itu bisa tersembuhkan. Dan kita tentunya nggak akan membiarkan luka itu diam begitu saja. Karena semakin kita biarkan, kita pasti tahu akibatnya bisa tangan kita kulitnya bisa melepuh dan semakin berakibat lebih fatal lagi. Ya. Nah, sekarang dari cerita ini kita akan melihat beberapa bagian yang kita bisa akan kupas di dalam membahas luka. Pertama kita akan lihat di sini apa yang terluka. Kemudian tentu jawabnya adalah tangan ya. Dari peristiwa kita di dapur tadi, apa yang terluka? Tangan kita yang terluka. Kapan peristiwa terjadi? Ketika kita sedang memasak. Kemudian di mana terjadinya luka? Ya, ketika kita sedang ada di dapur. Ya, kemudian mengapa terluka? Karena terseduh air panas atau karena terkena percikan minyak sehingga kita terluka. Ada sebabnya. Kemudian selanjutnya apa yang dirasa? Tadi ada rasa panik, ada rasa
panas, ada rasa sakit. Ya, itu rasa-rasa yang kita alami ketika luka itu kita rasakan. Kemudian pertanyaan terakhir adalah bagaimana membalut luka itu. Nah, ini akan kita bahas. Saudara, Bapak Ibu, ketika hari ini kita membahas tentang luka, Bapak Ibu boleh katakan Bapak Ibu yang saat ini sedang ada dalam peristiwa luka, boleh sampaikan luka apa yang sedang terjadi atau sedang Bapak Ibu alami. Boleh share? Ya, luka-luka apa yang saat ini sedang Bapak Ibu alami? Oke, oke. Makasih Bu, luka oleh pasangan hidup. Kata Bu Mary ya, Pak Daniel juga sakit hati. Oke, yang lain? Luka hati Bu, ya makasih Bu Ellen. Yang lain? Luka apa yang sedang kita alami saat ini? Luka batin. Ya, makasih Bu Yesri. Luka dari family dari dulu sama luka gara habis kecelakaan sampai patah. Ya, Pak Cornelius ini satu hal yang menumpuk ya Pak. Bu Holly, makasih karena pembicaraan orang. Oke, ada lagi yang lain? Thank you banget ya Bapak Ibu untuk responnya. Nah, mari kita bahas ya kelanjutan dari sini. Betul, yang Bapak Ibu alami saat ini itulah luka-luka yang saat ini sedang terjadi. Sekarang kita akan lihat kapan peristiwa itu terjadi. Nah, kalau tadi ada Pak Cornelius terjadi pada saat kecelakaan ya. Nah, Bapak Ibu yang sudah menjawab, bahkan yang belum menjawab, coba ingat-ingat. Luka yang sedang kita alami itu terjadi pada saat kapan? Apakah pada masa lalu dan selesai, tapi masih kita ingat-ingat sampai saat ini? Apakah sudah terobati atau masih kita biarkan? Atau dari masa lalu dan terus ada sampai sekarang di masa kini. Apakah luka itu terjadi saat ini dan kita membiarkan atau kita sedang proses pengobatannya. Biar ini menjadi refleksi bagi Bapak Ibu ya ketika mendengarkan webinar hari ini dan kita saling merefleksi diri. Sekarang yang ketiga, di mana terjadi luka? Luka-luka yang sedang kita alami itu seringkali terjadi ada di sekitar rumah kita, ada juga di tempat pendidikan kita atau sekolah, ada juga di kantor tempat kita berinteraksi dengan pekerjaan kita, ada juga di lingkungan sosial. Nah, ini secara umum. Mungkin ada lagi tempat-tempat yang lain ya. Tetapi di tempat selain tiga tempat ini, saya ambil kesimpulan, saya batasi dalam lingkungan sosial yang begitu luasnya, yang nggak bisa kita sebutkan satu persatu. Nah, sekarang di rumah. Coba kita lihat ketika di rumah, siapakah orang-orang yang berinteraksi dengan kita yang membuat kita terluka, bahkan tanpa sadar kita melukai mereka. Nah, eh, terjadinya luka itu biasanya karena adanya interaksi antara kita dengan seseorang atau ada interaksi antara kita dengan alam semesta ini, sehingga terjadilah luka-luka yang mengena. Seperti tadi ketika kita masak, kita sendirian bukan, tapi kita berinteraksi dengan kompor, minyak, dengan air panas, dan itu yang membuat kita jadi terluka akibat interaksi itu. Demikian juga ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang ada di rumah kita. Kita sebut seperti keluarga. Mereka adalah suami istri, suami kita atau istri kita. Mereka adalah orang tua atau anak. Mereka adalah kakak atau adik, saudara kandung. Apakah mereka mertua atau menantu, bahkan kerabat. Apakah itu paman kita, tante kita, sepupu kita, dan sebagainya. Biasanya disinilah area kita mengalami luka. Dan disinilah seringkali luka ini lebih parah dari luka-luka yang manapun juga. Kenapa saya katakan parah ya Bapak Ibu? Karena di tempat inilah terjadinya hubungan yang mengikat, yang membuat kita nggak bisa lari dari ikatan itu dan melekat. Sehingga
Di sinilah tempat kita yang sungguh-sungguh mengalami luka yang paling dalam. Kita nggak bisa putus hubungan dengan suami istri. Kita nggak bisa putus hubungan dengan orang tua dan anak. Kita nggak bisa putus hubungan dengan kakak dan adik. Kita nggak bisa putus hubungan dengan mertua menantu. Bahkan dengan kerabat. Hubungan itu melekat. Dan ketika kita ada di area itu bersama mereka, itu luka yang sangat-sangat menyakitkan dan mendalam. Ya, tadi ada Bapak Ibu yang mengatakan dengan pasangan. Ya, ada juga yang mengatakan luka sakit hati, luka batin. Coba ingat-ingat, yang mana yang membuat Bapak Ibu terluka? Apakah di antara sini, di antara mereka, di antara orang-orang di rumah kita, orang-orang dalam keluarga kita yang begitu menyakitkan kita? Seharusnya di sinilah kita bisa saling hidup berdampingan dengan harmonis. Tetapi ternyata disitulah ada luka-luka yang terjadi. Yang kedua adalah di sekolah atau tempat pendidikan. Kita lihat bahwa seringkali terjadi luka yang disebabkan oleh teman, oleh sahabat, oleh guru, ya. Ada bullying di sana, ada pengkhianatan, ada teman bisa berpindah kelompok dan meninggalkan kita, ada guru yang bersikap tidak adil dan sebagainya. Ini pun juga bisa membuat kita terluka. Kemudian yang ketiga adalah kantor tempat kita bekerja. Di sini kita melihat ada rekan kerja, ada atasan, ada rekan bisnis, tempat di mana kita berelasi, ya, tempat kita menghabiskan waktu hidup kita. Kalau kita bekerja 8 jam, utamanya kita ada di kantor. Itu adalah waktu yang kita habiskan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Dan ketika kita mengalami luka, ini juga luka yang bisa membuat kita mendalam. Ya, ini adalah tempat yang kedua, sekolah, kantor. Tempat kedua, kita mengalami luka yang juga cukup bisa membuat kita mengalami luka yang parah. Karena mereka adalah orang-orang yang setiap hari kita temui dan setiap hari juga kita menghabiskan waktu bersama mereka, gitu ya. Nah, yang keempat adalah lingkungan sosial. Apakah dengan tetangga kita, kita pernah juga terluka dengan komunitas kita. Apakah komunitas di kereta, di perjalanan, komunitas waktu traveling, apakah komunitas di dalam sosialita kita, komunitas di dalam kerohanian kita, ya. Ini juga kadang-kala tanpa sadar kita juga bisa terluka, bahkan melukai. Bahkan yang sekarang juga dalam dunia digital, medsos pun bisa melukai. Kita lihat dan kita sering mendengar bahwa banyak artis-artis Korea yang akhirnya mereka dibullying melalui media sosial, mereka terluka dan mereka nggak bisa eh, memulihkan diri. Akhirnya mereka mengakhiri hidup. Seperti demikian. Begitu luasnya lingkungan sosial juga bisa menjadi salah satu penyebab, ya. Dan juga bisa seperti tadi, apakah bencana alam, apakah juga kecelakaan, ya, seperti Pak Cornelius yang katakan, itu pun juga bisa menjadi area-area kita terluka. Nah, sekarang kita akan lihat mengapa kita terluka. Nah, ini poin yang sangat penting yang untuk kita refleksikan diri, dan ini adalah penyebab kita terluka dan bahkan kita melukai tanpa kita sadari. Ya, di sini ada saya ambil 3 tahap karena menurut saya ini yang paling penting dan satu wawasan baru yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu di dalam webinar hari ini, yaitu tentang apa yang membuat kita terluka itu pola asuh dari orang tua kita. Kedua, tahap-tahap perkembangan kita pribadi, ya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar kita yang harus kita tahu. Nah, di sini kita lihat dari sisi pola asuh. Apa yang terjadi yang membuat kita terluka di dalam pola asuh orang tua? Yang pertama adalah adanya kekerasan verbal. Orang tua seringkali mereka ingin mendisiplin kita atau ingin kali mereka ingin membuat kita lebih baik dari yang mereka harapkan. Tetapi tanpa mereka sadari ketika mereka melakukan kekerasan verbal, memberikan satu tuntutan-tuntutan dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang keras, itu melukai, tanpa sadar melukai, ya. Pasangan pun demikian. Jika mereka bawa dari mereka waktu di rumah di pola dari pohon keluarga asal,
dan mereka terbiasa dengan eh, bicara-bicara kasar yang mereka dapat dari orang tua dan mereka bawa dalam rumah tangga, dan akhirnya bagi dia itu hal yang biasa, tapi tanpa sadar sesungguhnya itu menjadikan luka. Ya, luka bagi pasangan, luka juga bagi anak yang mendengar, bahkan yang mengalami kekerasan verbal itu atau kata-kata kasar itu. Dan yang lebih parah lagi adalah ketika kekerasan fisik terjadi. Ini pun pola asuh yang tidak sehat ya, pola asuh di mana kita nggak menyatakan kasih, seharusnya mereka dididik dengan penuh pengertian, penuh memahami dan kepedulian, tapi yang ada adalah didikan kekerasan. Walaupun kita, dan tanda kutip kita katakan, ini untuk kebaikan anak saya, ini untuk kebaikan pasangan saya, ini untuk kebaikan keluarga saya. Tetapi tanpa kita sadari cara kita di dalam menyatakan eh, komunikasi dengan kekerasan fisik itu tanpa kita sadari melukai orang yang berinteraksi dengan kita, ya. Yang ketiga adalah pelecehan. Nah, pelecehan ini bisa jadi dengan pelecehan tindakan seksualitas atau juga bisa dengan pelecehan dalam hal gender ya, gender. Misalkan gini, kita ingin anak kita tuh laki-laki, tapi yang lahir ternyata perempuan gitu loh. Sehingga kita melakukan pelecehan gender terhadap dia dengan memberikan dia kostum laki-laki supaya dia menjadi seorang anak yang tomboy seperti yang maunya kita. Tanpa sadar itu juga melukai bagaimana cara dia bertumbuh, bagaimana dia mengakui, menerima diri. Ini adalah bentuk-bentuk penolakan sebenarnya tanpa kita sadari. Bentuk-bentuk kita nggak memberi penghargaan kepada pribadi yang seharusnya kita sayangi, kita hargai. Nah, ini dalam hal pola asuh biasanya terkait dengan pohon keluarga atau keluarga asal. Apa yang kita bawa, yang kita dapatkan dari didikan masa lalu kita dalam keluarga asal kita, kita bawa dalam keluarga baru kita. Dan ini yang membuat luka-luka terjadi, ya. Dan para orang tua, suami istri, ketika engkau bertengkar di dalam rumahmu, ingat, anak-anak melihat transfer emosimu, transfer action atau sikap kita kepada pasangan itu juga melukai dia. Walaupun dia nggak langsung melihat kekerasan kita, baik dari sisi verbal atau fisik, tapi apa yang dia lihat itu menjadi transfer bagi dia. Ada seorang anak yang saya layani dalam konseling, dia katakan, papa mamanya sering berdebat, konflik, dan ribut dengan kata-kata yang begitu menyakitkan. Dan dia sampai berkata, saya kalau sudah besar, saya nggak akan berumah tangga. Nah, itu adalah satu dampak daripada pola asuh atau reaksi kita di dalam berumah tangga yang tanpa kita sadari itu membuat luka bagi orang-orang yang melihatnya atau berinteraksi dengan kita. Nah, yang kedua adalah tahap perkembangan. Dalam teori psikologi perkembangan, ada tahap-tahap perkembangan yang kita lalui. Ada 4 sebenarnya tahap perkembangan dari beberapa psikolog ya, dan yang paling saya suka adalah tahap-tahap perkembangan Erikson. Dan hari ini saya akan memaparkan kepada Bapak Ibu, mari kita berproses. Ini bisa menjadi alat juga refleksi bagi Bapak Ibu atau juga orang-orang di sekitar kita yang tanpa sadar melukai kita. Kita akan lihat satu persatu tahap-tahap perkembangan. Ketika tahap-tahap perkembangan itu berjalan baik, akan menghasilkan satu pribadi yang begitu luar biasa. Tetapi ketika tahap-tahap perkembangan ini tidak terlalui dengan baik, disinilah terjadi luka-luka itu. Di sini terjadi eh, situasi-situasi yang tidak sehat mental yang dialami, baik kita oleh kita pribadi dalam tahap perkembangan kita, juga baik bagi orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Nah, tahap-tahap perkembangan menurut Erikson ada dipaparkan berdasarkan usia. Pada saat kita lahir sampai usia kita 18 bulan, itu adalah tahap di mana kita seharusnya menerima kasih sayang yang penuh dari orang tua kita. Kita dirawat dengan baik, kita disusui, dan kita dijaga dengan penuh kasih sayang. Nah, bayi-bayi yang mengalami masa-masa seperti ini, dia akan tampil menjadi seorang yang penuh kepercayaan. Tetapi bagaimana dengan bayi-bayi yang ditinggalkan oleh orang tuanya, diberikan kepada pengasuh,
babysitter, apalagi mereka berganti-ganti babysitter, itu menimbulkan rasa yang tidak nyaman bagi anak ini dan membuat dia sulit untuk mempercayai orang-orang yang merawat dia. Karena baru saja dia percaya kepada satu orang, tiba-tiba berganti lagi dan dia harus beradaptasi. Apalagi kalau dia juga diurus oleh nenek sendiri, sentuhan juga pasti berbeda. Nah, orang atau bahkan berganti-ganti yang mengurus dia. Ini akan membuat dia menjadi mistrust atau kehilangan kepercayaan diri. Dia dalam pertumbuhannya nanti, dia akan sulit untuk mempercayai seseorang, apalagi orang baru yang dia bertemu dengan dia, dia akan sulit untuk mempercayai orang itu. Sampai pada waktu dia bisa melihat orang itu bagaimana berinteraksi dengan dia, disitulah dia baru bisa memberikan rasa kepercayaan dia kepada orang tersebut. Nah, ini adalah satu hal yang sangat-sangat eh, sangat mempengaruhi pertumbuhan seseorang, ya. Nah, ketika orang yang punya masalah ketidakpercayaan ini dan di dalam hubungan dia dengan relasi di dalam keluarga, ternyata dia tidak dipercayai atau orang yang dia seharusnya percaya ternyata melukai dia dan tidak membuat dia percaya lagi, ini akan terjadi konflik hubungan. Akan terjadi satu kondisi dia bisa terluka dalam emosi, terluka di dalam kepercayaan diri, dan ini bisa membuat dia bisa semakin parah. Kalau luka ini nggak tersembuhkan, dia bisa menjadi seorang yang menutup diri. Ya, karena untuk membangun kepercayaan dia udah sulit, apalagi ditambah dengan dia ternyata mengalami kondisi bahwa orang yang dia percaya malah membuat dia tidak dipercaya. Itu membuat dia luka yang mendalam. Nah, yang kedua adalah usia 18 sampai 3 tahun. Di sini di masa boleh dibilang masa-masa anak sekarang adalah mereka sebelum masuk ke TK ya. Nah, ini adalah mereka belajar mendapatkan ruang untuk mereka berinteraksi dengan bebasnya. Tapi seringkali sebagai orang tua kita kan apalagi anak pertama ya, kadang-kadang kita dengan begitu protektifnya, kita seringkali meminta mereka untuk menjaga diri. Jangan sampai mereka terjatuh, jangan sampai mereka lari jauh sehingga kita membuat mereka tuh akan apa eh, mengontrol ruang gerak mereka. Nah, anak-anak yang diberi kebebasan di dalam berinteraksi, mereka akan tampil bertumbuh menjadi seorang yang percaya diri. Tapi kalau mereka yang selalu dikatakan, awas, jangan, hati-hati dan sebagainya, itu mereka akan menjadi seorang yang peragu. Mereka nggak berani mengambil satu sikap atau aksi karena mereka akan dengar-dengaran apa kata yang pernah orang tua katakan. Hati-hati, jangan begini, jangan begitu. Dan membuat mereka akan menjadi sulit di dalam melakukan aksi mereka. Ya, menjadi seorang yang peragu. Nah, ini biasanya anak-anak dalam masa-masa pertumbuhan mereka di usia 1 yang udah bisa berjalan ya sampai 3 tahun tuh mereka sedang berlari, mereka juga sedang mencari kritis, sedang mencari tahu, pegang ini, pegang itu. Nah, kalau kita membiarkan, sebenarnya biarkan itu membuat mereka menjadi lebih bertumbuh dengan lebih baik. Nah, sekarang bagaimana dengan anak yang 3 sampai 5 tahun? Ini adalah usia di mana mereka masuk dalam sekolah taman kanak-kanak. Ya, di sini mereka mulai diajarkan bagaimana mereka berkreasi, memiliki satu kemampuan-kemampuan yang bisa membuat mereka berinisiatif. Mereka sudah bisa menulis, mewarnai, menggambar. Mereka juga sudah diajarkan bernyanyi, berinteraksi, dan sebagainya. Anak-anak yang demikian mereka bertumbuh yang diberikan ruang untuk menyatakan kapasitas mereka, mereka akan menjadi seorang yang menjadi diri sendiri. Ya, tetapi bagaimana dengan mereka yang eh, tidak berani melakukan ekspresi ini, yang merasa bahwa dia nggak mampu, merasa bahwa dia nggak bisa berinisiatif, mereka akan tumbuh menjadi seorang yang takut salah, ya. Kalau mau mewarnai, dia takut salah warnanya, nggak sesuai. Apalagi kalau orang tua ketika buat PR juga, kenapa kamu lakukan warna yang sampai demikian? Wah, itu udah semakin dia akan bertumbuh menjadi seorang anak yang akan menjadi seorang yang takut bersalah, nggak berani berinisiatif.
dia akan sangat-sangat berhati-hati di dalam melakukan satu karya. Karena dalam mindset dia takut salah gitu ya. Nah, anak di usia 5 sampai 13 tahun ini adalah anak-anak yang sudah masuk ke dunia, kita bisa lihat walaupun masih di TK tapi juga akan masuk ke dalam sekolah pendidikan dasar. Nah, di sini kita akan melihat bahwa mereka ada prestasi-prestasi yang mereka bisa tampilkan ketika mereka berhasil mendapat nilai baik, ketika mereka dipilih menjadi ikut lomba-lomba dan sebagainya. Itu ada satu kebanggaan ketika mereka bisa menampilkan karya dan mendapatkan apresiasi-apresiasi, mereka menjadi tumbuh dengan baik. Tapi bagaimana ketika anak-anak itu yang mengalami masalah, kesulitan dalam belajar, itu mereka akan merasa bahwa dia seorang yang gagal. Dan lebih terlukanya lagi ketika orang tua menuntut dan tidak bisa memahami ketika anak itu nggak bisa mengerti dengan satu mata pelajaran atau dua mata pelajaran, orang tua menuntut bahkan verbal, verbal kekerasan verbal terjadi, menjudgment dia, kemudian kekerasan fisik terjadi, itu akan melukai dia. Nah, Bapak Ibu, disinilah terjadinya eh, rasa terluka, dan ini akan membawa pada masa-masa anak-anak itu bertumbuh, akan terbawa ketika dia dewasa. Jika hal ini nggak terselesaikan, sehingga nanti terjadilah inner child. Hal-hal yang terjadi di masa kecil yang dia belum terselesaikan ya dalam relasi dia. Orang-orang yang nggak memahami hal ini atau kita sendiri yang nggak sadar akan hal ini, kita pun akan terluka dengan sikap mereka, sikap orang-orang di sekitar kita. Karena kita ingat masa lalu kita, masa kecil kita bertumbuh dengan kondisi yang tidak sehat, tidak wajar. Sehingga ini yang jadi penyebab-penyebab luka. Nanti di usia yang ke 13-21 itu di masa-masa anak-anak remaja mencari jati diri. Ketika dia menemukan jati diri dia, dia menjadi seorang yang secure, yang merasa aman dan bisa berjalan maju. Tapi mereka yang terus-menerus di dalam tahap-tahap yang tidak berkembang, dia akan merasa bahwa dia nggak bisa insecure. Dia merasa bahwa dia bingung, confused untuk menghadapi masa depan. Jadi tugas-tugas yang dari kecil itu akan terus-menerus berkelanjut sampai ke masa depannya. Nah, nanti di usia 21 sampai 39 di situ akan ada satu masa di mana kita ingin menjalin rasa persahabatan yang lebih mendalam, rasa keintiman terlebih lagi dengan pasangan, dengan lawan jenis. Nah, di sini kalau kita mengalami satu perkembangan yang baik, kita dengan mudahnya menjalin hubungan ini. Tapi kalau kita yang mengalami perkembangan yang bermasalah, kita akan sulit untuk memulai hubungan. Bahkan kita akan merasa kesepian, ya akan merasa bahwa saya membutuhkan, tapi saya nggak berani untuk memulai, nggak ada kepercayaan diri. Kita ragu dan kita takut salah, sehingga kita akhirnya merasa kesepian. Nah, dalam usia 40 sampai 65, tahap kini adalah tahap bagaimana kita memberi kontribusi, kontribusi dalam hidup kita. Ya, kita yang memiliki satu kebanggaan dalam pencapaian, kita yang secure dengan kehidupan kita yang penuh hidup dengan penuh kasih, kita akan begitu leluasa bisa memberikan kontribusi, kita bisa memberikan satu kreasi yang begitu baik. Tapi kalau kita yang mengalami kegagalan atau tahap-tahap yang mengalami satu masalah, kita akan menjadi seorang yang pasif. Kita nggak berani melakukan apa-apa. Dan akhirnya ketika di usia 65 sampai terakhir, orang-orang yang berhasil menyelesaikan tahap-tahap perkembangannya, dia akan melihat bahwa dia sudah melakukan satu aktualisasi diri, satu karya yang bisa membuat orang lain, berdampak bagi orang lain dan dirinya sendiri, dan dia akan merasa puas atau bahagia. Dia bisa mengakhiri hidup dia dengan satu kondisi bahwa saya sudah berdampak menjadi berkat bagi orang lain. Tapi mereka yang terus-menerus nggak menyelesaikan kegagalan-kegagalan dalam tahap perkembangan, dia akan mengakhiri hidup dia dengan satu penyesalan. Seandainya waktu itu saya tidak lakukan ini, kalau saya tidak seperti ini, mungkin akhir saya tidak seperti demikian. Nah, ini tahap-tahap yang perlu menjadi koreksi kita untuk kita lakukan saat ini. Ketika tahap-tahap ini di dalam tahap-tahap ini kita mengalami luka, inilah saatnya kita tahu penyebabnya.
dan mari kita belajar untuk membangun. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di sini saya ambil dari teori Abraham Maslow. Ya, ini juga tahap-tahap yang seringkali membuat terjadinya luka dalam hidup kita. Kebutuhan pertama adalah kebutuhan psikologikal atau kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan dasar tentang apa yang kita makan, apa yang kita pakai, kebutuhan yang sungguh-sungguh eh, menjadi kebutuhan pokok dalam hidup kita. Ya, nah di dalam kebutuhan pokok ini, ketika kita mengalami satu kondisi kita nggak terpenuhi kondisi ini, nggak terpenuhi kebutuhan dasar ini, di sini akan terjadi satu konflik. Di sini akan terjadi satu kekhawatiran. Dan itu akan memacu mental kita, memacu emosi kita. Seorang anak ketika dia lahir dalam keluarga yang pas-pasan, bahkan serba pas-pasan itu, bahkan serba kejutan, itu membuat dia hidup dalam satu kondisi sakit mental. Karena setiap hari dia akan bertanya-tanya, apakah ada yang akan dia makan? Itu akan membuat emosi dia. Ya. Dia ingin persalahkan papa dan mama, dia nggak bisa, dia nggak berani. Tapi dia terima kondisi ini. Suami dan istri akan konflik ketika dia nggak melihat bahwa suaminya nggak bertanggung jawab, nggak memenuhi kebutuhan dasar ini. Nah, ini akan membuat terluka. Seorang ibu dia berkata, saya hidup di dalam rumah tangga, tujuan saya berumah tangga adalah ingin lari dari kondisi keluarga, di mana di situ ada kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan saya berharap ketika saya berumah tangga, memiliki suami yang mapan, yang bisa memenuhi segala kebutuhan saya, dan saya bisa mempunyai satu kehidupan yang baru, yang lebih baik. Tapi ternyata yang dia temui adalah selama 4 tahun suaminya berjaya, tahun-tahun kemudian, 4 tahun sampai usia pernikahan dia ke 31 tahun saat ini, dia mengalami kondisi di mana suaminya nggak punya kemampuan di dalam memberi nafkah. Konflik sering terjadi. Dan dia mulai hidup dalam kecemasan, kekhawatiran, kena ke mentalnya. Dan ini adalah luka yang mendalam. Sampai dia katakan di dalam konseling, dia katakan, ini adalah luka yang sulit untuk saya lepas. Karena luka ini terus-menerus ada dan saya hadapi setiap hari. Sampai sekian puluh tahun bagi dia. Ini satu hal yang kemudian eh, di dalam kebutuhan yang ketiga adalah kita rindu, kita disayangi, kita memiliki kasih sayang, kita merasa dimiliki dan memiliki. Tapi ketika kebutuhan dasar ketiga ini kita nggak terpenuhi, kita bukannya disayang malah kita dibedakan. Kita bukannya disayang malah kita nggak diterima juga di sini. Dan itu mulai ada luka yang kita alami. Di dalam tahap yang keempat, tahap kita mendapatkan, merindukan ada satu penghargaan, adanya harga diri kita yang bisa dilihat oleh orang lain. Tapi ternyata disinilah kita tidak mengalami penghargaan. Kita tidak dihargai. Jerih payah kita, hasil kita ternyata tidak dihargai. Tidak diterima. Bahkan kita nggak mengalami penerimaan. Di sini kita terluka. Seorang anak lulusan ITB dengan cum laude, dia datang kepada saya, dia katakan, ketika dia bekerja, dia dijadikan anak bawang, dia dijadikan seperti pesuruh, dia dijadikan seperti objek di mana tempat pelampiasan, tempat mereka bisa menyerahkan tugas-tugas yang harusnya menjadi tugas para senior.
dan dia harus menanggungnya sendiri. Nanti setelah dia udah memberikan hasil yang ada, ketika hasilnya tidak baik, dia yang menerima komplainan itu. Dia yang menanggung semua itu, dan itu melukai dia. Dia katakan seandainya dia lepas dari pekerjaan ini, mungkin lebih baik. Tapi dia sadar dia belum bisa melepaskan diri dari pekerjaan ini. Karena dia ingat, dia punya beban tanggung jawab keluarga. Dia ingat dia masih punya cita-cita untuk menabung, ya. Dia ingin eh, kembangkan, dan dia membutuhkan dana. Dalam himpitan-himpitan luka ini, dia harus bergumul dengan luka yang setiap hari juga dia harus hadapi. Ya. Nah, kemudian apalagi ketika kebutuhan dasar kita kelima dalam mengaktualisasi diri, ternyata kita juga mengalami kondisi, kita nggak terpenuhi kondisi ini. Kita akhirnya menjadi seorang yang egois. Kita hidup untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita melihat bahwa kita hidup, kita nggak mampu memenuhi kebutuhan dasar kita. Ternyata kita tidak diterima, ditolak oleh pasangan kita atau oleh orang sekitar kita. Kita dibedakan, kita nggak mendapatkan penghargaan, sehingga akhirnya kita memproteksi diri, menjadi seorang yang hidup sendiri saja. Bahkan kalau bisa dengan keegoisan kita juga menyerang orang lain. Tanpa sadar kita pun melukai diri kita dan melukai orang lain. Ini adalah area-area di mana terjadinya luka. Saya tidak tahu apakah ini menjadi area-area ini juga menjadi tempat luka Bapak Ibu yang saat ini hadir. Mari kita introspeksi diri. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, dari luka-luka yang kita alami, apa yang kita rasakan? Kalau boleh kita jujur. Boleh interaksi dari Bapak Ibu, sehingga saya tidak selalu bercerita atau berkata-kata, nanti yang ada Bapak Ibu juga akan bosan ya. Nah, boleh Bapak Ibu sharingkan. Kira-kira apa rasanya ketika Bapak Ibu saat ini sedang terluka? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Ya, boleh. Bapak Ibu boleh share? Ya, marah. Betul, Pak. Pasti ada kondisi bagaimana kita marah. Ya, ada benci, geram. Ya, balas dendam. Betul. Ini adalah emosi-emosi yang kita keluarkan. Yang lain, marah dan menangis. Ya, Ibu Feni ya. Kita akan marah, kita akan sedih, menangis, kecewa, kita sulit untuk percaya lagi. Benar, ini akan mengalami satu kondisi yang kita akan sulit untuk move on ya. Kecewa, tidak mudah percaya, kita akan stepis, betul Bu Feni. Kita akan menarik diri, akan membentengi diri. Ya, betul. Ada lagi Bapak Ibu, inilah hal-hal yang akan kita alami dan rasa-rasa yang kita akan terjadi dalam hidup kita ketika kita mengalami luka. Terlalu sering kecewa sehingga tidak merasakan lagi. Ya, ini adalah salah satu aksi apatis. Ya, minder. Kita juga menjadi seorang yang minder, ya, seorang yang tidak percaya diri. Karena kita merasa semuanya serba salah. Luka itu membuat kita juga tidak bisa percaya diri. Menjauh bahkan ingin menyendiri. Ya, seperti tadi. Kita akhirnya menjadi seorang yang lebih pilih hidup sendiri. Terima kasih ya Bapak Ibu untuk responnya dan saya sangat-sangat senang ya untuk respon-respon dari Bapak Ibu. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang kita rasakan sekarang. Kita akan masuk ke sini ya. Apa yang kita rasakan ketika kita terluka? Marah. Benar, kita pasti marah. Kita nggak bisa terima kondisi demikian. Kita kecewa, kita sedih, kita menangis, kita sakit hati. Ada juga yang putus asa, ada juga yang dendam, ada yang juga apatis atau apa tadi stepis ya. Ada juga yang benci, ada yang juga depresi, ada juga yang minder, nggak percaya diri, nggak percaya lagi, dan banyak eh, luka-luka, banyak rasa-rasa yang kita alami, baik itu rasa atau dalam pikiran-pikiran kita. Ada juga yang sampai ingin mengakhiri hidup.
Ya, seperti yang kita lihat berita-berita selebritas yang kita lakukan. Ada juga para pengusaha ketika rekan bisnisnya mengecewakan, dia juga nggak bisa menanggung semua eh, luka yang dia alami sendiri. Akhirnya dia juga akhirnya memutuskan diri untuk mengakhiri hidup. Itu lebih parahnya akan ke situ. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita membalut luka? Nah, ini dia yang akan kita kupas. Kenapa saya baru kupas di sini? Karena saya ingin Bapak Ibu mengintrospeksi diri tentang luka-luka yang sedang Bapak Ibu lakukan atau alami, sehingga itulah yang saya paparkan lebih terutama yang lebih dulu tentang bagaimana penyebab-penyebab luka itu, apa penyebab-penyebab luka itu, sehingga kita akan membahas kelanjutannya bagaimana kita membalut luka. Yang pertama adalah mari kita lakukan self-awareness. Kita introspeksi diri. Kedua, kita lakukan kondisi ini yang paling powerful. Fill your heart with God love. Ini akan powerful ketika Bapak Ibu lakukan. Ketiga, lakukan self-talk. Ini akan saya latih Bapak Ibu untuk lakukan ketika dalam webinar kita ya. Kita akan simulasi atau lakukan hal ini. Kemudian yang keempat adalah eh, support system, ya support system, pendampingan. Nah, saya akan kupas mengenai self awareness. Apa itu? Mari kita lihat diri kita, sadari bahwa kita adalah seorang yang tidak sempurna dan